Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil riset pemasaran terhadap produk susu Ultra Milk. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama tentunya dengan saya sendiri, Amala Yulianti. Yang kedua ada Zetra Aulia Francisca. Yang ketiga ada Ahmad Sofian. Lalu yang keempat ada Khalifa Suci Berlianti. Lalu yang kelima ada Maduri Dixit. Next, di sini ada profil perusahaan. PT Ultra Jaya Milk ini berdiri pada tahun 1981 yang berlokasi di daerah Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini mulai berkembang pada tahun 1971 dan mulai dikenal dengan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. PT Ultra Jaya Milk sendiri tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan pasar. Oleh sebab itu, mereka dikenal sebagai leader di pasaran karena produknya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat. Sistem pendistribusian mereka juga sudah 90% di daerah Indonesia dan 10%-nya diekspor ke beberapa negara. Next, ini ada pengolahannya. PT Ultra Jaya Milk memiliki lahan pertanian dan perkebunan di daerah Bandung. Yang kedua, mereka memiliki kualitas bahan baku yang baik dan berkualitas. Lalu yang ketiga, diproses dengan teknologi ultra high temperatur atau UHT, digabungkan dengan teknologi pengemasan aseptik. Marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Di sini ada 4 macam marketing mix. Yang pertama itu strategi produk, yang kedua strategi harga, yang ketiga strategi promosi, dan yang keempat strategi distribusi. Di sini saya akan membahas tentang strategi produk. Produk merupakan sebuah bentuk yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Strategi produk yang pertama itu adalah membidik konsumen di kalangan anak-anak dan remaja. Yang kedua itu mengeluarkan banyak varian produk seperti susu ultra milk full cream, coklat, stroberi, taro, mocha, dan karamel. Lalu berdasarkan level produk. Berdasarkan level produk itu yang pertama ada core benefit, yaitu berupa produk susu yang dapat membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Yang kedua itu ada basic product. Basic product itu mempunyai banyak varian produk yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada expected product, yaitu rasanya enak, harganya terjangkau, dan aman dikonsumsi. Lalu berdasarkan jenis barang. Barang yang tidak tahan lama adalah susu ultra milk yang dikonsumsi dalam satu kali atau beberapa kali pemakaian. Hubungan dengan life cycle produk dari Ultramilk. Di sini dari Ultramilknya mengeluarkan varian rasa susu baru seperti Ultramilk Taro, terus karamel, dan Ultramilk Mocha. Untuk memperluas distribusi memperluas distribusi yang mudah didapatkan toko-toko atau Alfamart, Indomaret, atau toko-toko yang lain atau warung terdekat. Jadi tidak hanya di supermarket saja. Strategi harga pasar. Harga yang ditawarkan dari produk barang manapun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harganya juga terjangkau dan tidak terlalu mahal untuk kalangan masyarakat. Berdasarkan metode penentuan harga yang berbasis permintaan termasuk pada price landing. Lalu berdasarkan data tersebut pada strategi harga berbasis persaingan harga jual yang sama dengan pasar. Jadi harga yang di pasar dengan produk yang lain tidak jauh beda,
Cuma dari segi rasa mungkin varian kami lebih banyak. Strategi promosi terdiri dari 5. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Yang kedua ada penjualan tatap muka atau personal selling. Yang ketiga ada publisitas atau publicity. Yang keempat ada promosi penjualan atau sales promotion. Dan yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing. Yang pertama itu periklanan, terdiri dari 2. Media elektronik, contohnya melalui televisi dan medsos. Yang kedua ada media non elektronik, contohnya iklan koran, majalah, brosur dan sebagainya. Yang kedua ada penjualan tatap muka atau personal selling. Tenaga pemasar mendatangi konsumen guna mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk susu ultra. Publisitas atau publicity, pemberitaan tentang susu ultra oleh suatu perusahaan penyedia informasi, dan PT Ultra Jaya tidak melakukan pembayaran dari pemberitaan tersebut, maka hal tersebut menjadi salah satu strategi promosi jenis publisitas. Promosi penjualan menerapkan sistem pemberian sampel produk susu ultra dan mengedukasi konsumen yang tidak pernah mengonsumsi susu ultra. Dan yang kelima, pemasaran langsung, melakukan promosi kepada konsumen yang memiliki anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Strategi distribusi. Strategi distribusi terdiri dari 3, yaitu pertama, menggunakan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung itu adalah saluran distribusi melalui jasa perantara, yang berarti Anda harus menjual produk kepada konsumen melalui perantara. Contohnya itu melalui warung-warung tradisional, toko-toko modern, dan sebagainya. Yang kedua, masing-masing wholesaler harus menjual produk PT Ultra Jaya lebih dari 65.000 retailer. Wholesaler di sini adalah distributor yang menjual produk ke pengecar, yaitu seperti pedagang grosir, mereka yang akan menjual produk dalam jumlah besar ke pengecer. Yang ketiga, jalur distribusi PT UJ UJ itu maksudnya PT Ultra Jaya di Pulau Jawa saat ini juga terlebih dari 30 sales profesional dengan lebih dari 100 armada dan 20 kantor cabang. Selanjutnya ada juga pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbangan-pertimbangan ini masih termasuk dalam strategi distribusi. Yang pertama itu ada pertimbangan pasar. Jumlah konsumen potensial sangat banyak, kurang lebih 240 juta penduduk Indonesia, dan juga kebiasaan konsumen membeli produk dengan sering namun dengan jumlah yang relatif sedikit. Ini disebut juga kayak misalnya nih, mereka sering kayak membeli kayak misalnya seminggu bisa berapa kali membeli suatu barang gitu, atau mungkin sebulan berapa kali, tapi setiap pembelian produk mereka hanya membeli sedikit jumlah produk. Terus yang kedua yaitu ada pertimbangan barang. Pertimbangan barang di sini mempunyai nilai produk tidak tinggi dan bukan produk yang memiliki volume yang besar. Terus merupakan barang convenience. Terus yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Yang ketiga adalah pertimbangan perusahaan, yaitu perusahaan multinasional yang lebih terdiri berpuluh-puluh tahun sehingga mempunyai pengalaman yang banyak dan sumber belanjaan perusahaan yang sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.